Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid, di mana kita masih di bab makharijul huruf. Untuk hari ini kita mulai dari makhraj yang ketiga daripada makhraj umum, karena sudah kita ketahui bahwa makhraj umum itu ada 5: lubang mulut, jauf. Yang kedua adalah al-halaqu, tenggorokan. Dan yang ketiga adalah makhrajul lisan, makhraj lidah. Perlu diketahui bahwa lidah ini adalah makhraj yang paling inti atau paling utama dan paling banyak, di mana di lidah ini ada sekitar 10 makhraj. Sampai-sampai dalam istilah Arab, orang berbicara itu dengan lidah. Seperti kata-kata ikhfaz lisanak atau hifzul lisan, jagalah lidahmu, jangan asal ngomong. Jadi seakan-akan lidah itulah yang berbicara, padahal orang berbicara ya tidak selalu dengan lidah. Ada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ada yang dari bibir, ruang mulut, hidung, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan makhraj lidah yang istilah Arabnya adalah al-lisan. Jadi lisan itu bukan mulut. Kalau mulut itu bahasa Arabnya al-famu, famun. Al-lisan, lidah. Kita urut dari pangkalnya ke depan sampai tengah, kemudian ke pinggir kanan kiri, kemudian ke pinggir agak pojok, kemudian ke pojok lidah. Sekarang makhraj pangkal lidah. Di pangkal lidah ini ada 2 huruf. Yang pertama adalah qaf, yang kedua kaf. Qaf lebih dalam daripada kaf, dan kerjasamanya adalah dengan anak lidah. Sedangkan kaf itu lebih maju sedikit, jangan jauh-jauh ya. Dan kawan kerjanya atau kerjasamanya adalah dengan langit-langit. Disinilah bisa diketahui, bisa difahami mengapa ketika ada ulama-ulama tajwid yang punya usulan atau punya pendapat sebaiknya makhrajnya qaf dengan kaf itu jadi satu, pangkal lidah gitu aja. Nanti 2 huruf itu akan dibedakan dengan sifat-sifatnya. Umpamanya kalau kaf itu tidak qalqalah, kalau qaf qalqalah. Kalau kaf itu ada hamesnya, ada anginnya, qaf tidak. Kaf itu tipis, qaf tebal, dan seterusnya ya. Kenapa kok tidak dipakai pendapat itu? Karena memang betul-betul 2 huruf itu beda makhraj. Yaitu tadi qaf lebih dalam daripada kaf. Qaf kerjasama dengan anak lidah, lidah kecil yang dibuat untuk menelan itu ya. Kemudian kaf bekerja dengan langit-langit. Baik, sekarang untuk qaf yang makhrajnya seperti itu tadi, tinggal bagaimana prakteknya yang benar.
Karena banyak sekali orang mempelajari makharijul huruf, kemudian prakteknya tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana orang Arab mengucapkan. Padahal Al-Quran ini atau tajwid ini bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lidah Arab yang jelas. Dan tajwid ini adalah mukammilan, menyempurnakan makhraj dan sifat ya, min ghairi ma takallufi, tanpa takalluf. Takalluf itu memaksa-maksa atau melebih-lebihkan. Dan bilutfi bin nuqi bila ta'asufi, halus dalam pengucapan tapi tanpa ada pengurangan atau curang atau serampangan. Qaf diucapkan oleh para guru-guru Al-Quran di umumnya negara Arab yang bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pengucapannya tidak sebagaimana perguruan Al-Quran zaman dahulu di Indonesia. Orang Arab cukup mengucapkan ka, qi, qu. Bukan qi. Aduh. Ya, seperti itu. Untuk perbandingan, di negara Arab ini dalam mengucapkan qaf dalam percakapan sehari-hari itu sangat-sangat mudah. Ya, sampai-sampai di beberapa negara, di Mesir, di Syria, qaf itu diucapkan dengan hamzah. Seperti kata-kata qalbi diucapkan dengan albi. Mungkin ada yang albi. Ya. Di Yaman qaf itu diucapkan dengan g. Jadi umpamanya qalbi menjadi galbi. Sudah diganti ga, ditipiskan menjadi galbi, tidak qalbi. Ya, jadi seperti tabiat daripada pengucapan qaf itu ringan. Ya. Dan sebenarnya huruf yang paling sulit untuk diucapkan bukan qaf, tetapi adalah dad. Begitu prakteknya qa, qi, qu, baqa. Tapi bukan kha, seperti kha, tidak. Qa. Ya. Qa, qi, qu, baqa. Untuk sifat-sifatnya nanti saja kalau kita sudah masuk ke sifat-sifat huruf ya. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sesuai dengan keterangan awal tadi bahwa antara qaf dengan kaf itu dekat. Sampai ada qari Arab yang mengucapkan qaf itu hampir seperti kaf. Wa idza qila lahum. Apa bedanya dengan kaf kalau begitu? Kalau kaf pada ki. Seperti ada angin yang keluar, sedangkan qaf tidak. Ki ya. Tapi sebenarnya perguruan yang begitu ketat ya tidak ki gitu aja. Qi ya. Berikutnya makhraj kaf. Ya, pangkal tenggorokan agak maju sedikit. Kerjanya dengan langit-langit yang di atasnya. Kalau untuk makhrajnya ya sederhana, hanya begitu saja. Nanti baru kita detailkan zat daripada huruf kaf dengan makhraj dan sifatnya. Jadi ka, ki, ku.
Kalau bahasan apakah K atau K itu nanti kalau kita sudah masuk ke makhrajnya. Ya. Kakiku bak, kakiku bak, kakiku bak. Nah, ini kaf. Ya. Ya, kita lanjutkan sekarang, maju ke depan, ke tengah-tengah lidah, tengah tapi permukaannya atau atasnya atau piringnya, ya. Ini di situ ada 3 huruf shod, bukan kan? Jim, shin, ya. Jim, shin, ya. 3 huruf. Kerjasamanya dengan apa? Dengan langit-langit atasnya. Ya. Sekali lagi, makhraj itu apa dengan apa, ya. Terus caranya bagaimana, ya. Jim, shin, ya, tengah lidah dengan langit-langit atasnya. Hanya saja di sini ada sedikit perbedaan, di mana perbedaan ini sebagai bukti bahwa setiap makhraj, setiap huruf itu memiliki makhraj sendiri. Walaupun tadi disebut 3 huruf makhrajnya sama, tapi ada perbedaan dari segi bagaimana cara kerjanya. Untuk jim, tengah lidah dinaikkan ke atas. Cara mengukur standar naiknya itu disukun, didahului huruf hidup, umpamanya didahului huruf hamzah yang di fathah, ya. Aja. Pastikan Anda sudah menaikkan lidah Anda, ya, dan naiknya jim ini tertinggi dibanding shin dan ya. Untuk shin naiknya tidak setinggi jim, mungkin tengah-tengah lah gitu, ya. Untuk ya naik sedikit saja, ya. Jadi aja, ash, ai. Coba dirasakan bagaimana naiknya lidah ke atas. Jim lebih tinggi daripada shin, shin lebih tinggi daripada ya. Untuk makhrajnya jim, pastikan di situ. Jangan sampai mengucapkan jim dengan pojok lidah. Lah, ini kesalahan yang membuat timbulnya sifat-sifat menjadi salah karena makhrajnya salah. Jim itu kalau diucapkan dengan tengah lidah dinaikkan ke atas, itu tidak mengeluarkan angin, tidak berhames, ya. Tapi kalau jim itu dikeluarkan dengan pojok lidah, dengan gigi atas, hanya bunyinya itu ja, sehingga timbullah salah makhraj, salah sifat, ya. Mestinya tidak ada angin menjadi ada angin. Dan jim ini dalam lahja-lahja Arab untuk percakapan sehari-hari ini aneh, ya. Untuk di Mesir, jim itu diucapkan dengan huruf G. Umpamanya urzuqni jannah, qafnya menjadi hamzah urzuq, jannah jimnya menjadi gannah, jadi urzuqni gannah, berilah aku rezeki surga. Jamal menjadi gamal, ya. Kalau di Afrika Utara, barisan Tunis, Maroko, Jazair, ya, itu mengucapkan jim itu jim. Itu bahasa pasaran loh, bukan untuk Al-Quran.
Sehingga orang yang namanya Abu Rijal itu diucapkan Abu Rizal. Nah ini orang-orang Indonesia banyak yang memakai nama Abu Rizal, tidak tahu bahwa sebenarnya Zal itu adalah jim. Abu Rijal, Abu itu bapaknya, Rijal itu anak-anak lelaki. Seakan-akan kalau orang punya anak laki buahnya itu adalah orang jagoan gitu ya, hebat, kuat ya. Dia dijuluki bukan nama, sebenarnya ini julukan ya, Abu Rijal, kunyah lah gitu ya, panggilan orang tua dengan sebutan anak-anak ya. Kemudian di Kuwait katanya jim itu seperti iya, umpamanya ke masjid, ilal masjid gitu ya. Kemudian di Jawa ya, mengucapkan jim salah makhraj, jadi jim menjadi ke depan ya, ke pucuk lidah menjadi jim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, jadi jim di tengah lidah ya, dan jim bahasa pasaran, Arab pasaran dengan Al-Quran harus berbeda. Orang-orang yang mengucapkan jim dengan gim, ada dengan jim, ada dengan yim, itu kalau membaca Al-Quran ya sebagaimana mestinya makhrajnya, jim. Jajiju baj, jajiju baj, jajiju baj, ja. Shin itu tengah lidah dinaikkan tapi tidak terlalu tinggi. Sha. Untuk detailnya nanti kita mempelajari sifat-sifatnya. Ada sebagian sifat yang sangat menonjol bagi shin ya, namanya tafashi ya, tapi itu nanti saja. Shashishu bash. Untuk iya, lidah dinaikkan sedikit saja ya, hampir seakan-akan ya tidak naik, tapi naik sebetulnya ya. Ya yiyu bay, ya yiyu bay. Nah, sekarang kita ke tepi yang agak pangkal ya. Ini tepinya yang agak ke belakang gitu ya. Itu bot. Kerjanya dengan apa? Kerjanya adalah dengan langit. Oh bukan. Kerjanya dengan gigi geraham yang ada di atasnya. Namun gigi itu bertemu dengan tepi lidah itu satu persatu. Inilah yang membuat mengucapkan dot itu tidak bisa spontan. Ya, jadi bukan dot tapi bot ya. Bukan di tapi bui ya. Nanti akan dijelaskan molornya itu seberapa panjangnya ya. Karena banyak orang yang berlebih-lebihan ya. Kemudian apa kesalahan-kesalahan mengucapkan dot? Di antaranya adalah memindahkan makhrajnya dari tepi lidah bersama dengan gigi geraham atasnya, dipindahkan ke pojok lidah dengan pojok gigi, bahkan dengan bibir ya, sehingga ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Itu jelas-jelasan memindahkan makhraj dari tepi ke pojok.
Apalagi salahnya dalam mengucapkan dot, yaitu karena ada keterangan bahwa mengucapkan dot itu bisa dengan tepi kiri, bisa dengan tepi lidah yang kanan. Dan menggunakan tepi kiri lebih mudah daripada tepi kanan. Dan boleh juga dengan bersama-sama dua tepi itu. Kesalahannya apa? Banyak orang mengucapkan dot dengan bermaksud menggunakan salah satu tepi, akhirnya pipinya itu membenjol ke kiri atau ke kanan. Ya, kenapa kok membenjol ke kiri atau ke kanan? Katanya ya, karena kan bisa dengan salah satu tepi. Kalau tepi kiri membenjol ke kiri, kalau tepi kanan membenjol ke kanan, ya. Seharusnya tidak usah, ya. Mengapa? Karena kerja makhraj itu adalah tepi lidah bersama gigi geraham atasnya. Nah, kalau gigi itu dibawa ke benjolan ikut ke tepi mana mungkin, ya. Gigi ada di atasnya. Justru kalau dibenjolkan, akhirnya tepi lidah itu tidak pas dengan kawan kerjanya. Ya. Jadi apakah lidahnya yang naik ke atas ketemu gigi, atau giginya yang diturunkan ke bawah ketemu tepi lidah? Ya, itu sulit dirasakan, ya. Mungkin ya bertemulah di tengah-tengah gitu, ya, saling bertemu, ya. Ya. Dan dot ini untuk makhrajnya saja ini dikatakan sebagai makhraj yang paling sulit, sehingga katanya, ya, ada hadis Rasulullah mengatakan, ana afsahu man nataqa bid-dad. Aku adalah orang yang terfasih mengucapkan dad, orang yang paling fasih. Berarti hanya Rasulullah yang bisa. Tapi saya pernah menemukan daftar hadis-hadis yang lemah, yang dhaif. Ternyata di antaranya adalah ini. Kata-kata ana afsahu man nataqa bid-dad itu termasuk hadis yang dhaif lah. Soalnya kalau betul-betul Rasulullah orang yang paling fasih, maka tidak ada orang yang bisa mengucapkan dot dengan benar, ya. Sampai sahabat-sahabat pun tidak bisa, ya. Padahal Rasulullah sendiri pernah mengatakan, man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil fal yaqra ala ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin baca Al-Quran fasih, orsinil, ya, segar sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Itu artinya Ibnu Mas'ud bisa mengucapkan dot juga yang dengan sebenar-benarnya, ya. Dan pada masa Rasulullah itu ada beberapa sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai guru-guru Al-Quran. Mereka disebut Al-Qurra Al-Mutqinun, qari-qari yang andal, orang-orang yang mendalam, ya. Nah, gitu, ya. Makhraj berikutnya adalah lam, nun, dan ra. Ini ada perbedaan pendapat bagi ulama-ulama tajwid. Ada yang mengatakan bahwa 3 huruf ini makhrajnya sama. Ada yang mengatakan bahwa beda-beda, terpaut sedikit-sedikit gitulah. Tapi yang populer bahwa 3 huruf itu makhrajnya berbeda satu sama lain, ya. Pertama, huruf lam. Huruf lam keluar dari tepi lidah agak ke depan sedikit dari makhraj huruf dot. Bekerja sama dengan gusi-gusi atasnya. Tepi lidah ke depan daripada dot, ya.
kerjanya dengan gusi-gusi atas, dengan gigi, ya, atau dengan gusi gigi atasnya, gusi gigi atasnya. Adapun cara kerjanya ialah tepi lidah tersebut ditempelkan ke gusi gigi atas, kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas. Perhatian yang paling penting adalah betul-betul kita yakin atau kita memastikan bahwa lam itu makhrajnya masih terhitung di tepi lidah, bukan di pojok, walaupun tepi agak ke pojok, ya. Nah, oleh karena itu mengucapkan lam dengan pojok lidah tidak dibenarkan. Jadi lam itu kalau di fathah umpamanya ya la, bukan la, ya. Ini banyak orang yang salah memahami, sehingga orang yang mengucapkan lam dengan la itu dianggap salah. Yang betul adalah la ilaha illallah, la ilaha, ya. Mereka yang mengucapkan la dengan pojok itu maunya memastikan bahwa lam itu tipis. Dan mereka tidak paham bahwa standar tipis tebal itu tidak pada zat hurufnya, tapi tebal tipis itu pada suara huruf itu, ya. Seluruh huruf yang kalau di fathah berbunyi o, kho, so, do, to, wo, ya, itu adalah huruf tebal. Sedangkan huruf yang diucapkan dengan kalau fathah berbunyi a, itu huruf-huruf tipis. Kalau huruf Jawa kan hono, coroko, doto, sobolo, podo, joyo, ini semuanya o. Sedangkan huruf Arab abata, saja, ha, kho, dada, roza, ya, ada o, ada a. Kalau o tebal, kalau a tipis. La tipis, walaupun umpamanya diucapkan dengan la itu tetap terhitung tipis. Baru kalau lo itu tebal, tapi tidak benar mengucapkan la itu la, ya la gitu, ya. Pastikan di tepi, jangan di pojok. Ini makhrajnya. Adapun sifatnya nanti kita ketika mempelajari sifat-sifatnya. Lalilubal. Selanjutnya untuk nun itu makhrajnya keluar dari ujung lidah lebih ke depan sedikit daripada makhraj lam. Jadi lam maju ke depan, semakin ke pojok, ya, bekerja dengan gusi gigi atasnya. Kerjanya sama dengan lam, cuma nun agak ke depan sedikit, seperti perbedaan antara qaf dengan kaf, ya. Adapun cara kerjanya ialah ujung lidah tersebut ditempelkan ke gusi-gusi gigi atasnya, kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas. An, hin, hun, an, hin, hun. Ya. Yang terakhir adalah ra. Ya. Makhraj ra keluar dari ujung lidah yang sedikit mendekati pada punggungnya. Ini saja bedanya. Kalau lam dengan nun sama-sama di tepi, cuma nun agak ke depan dan sama-sama kerja dengan gusi. Adapun ra ini lebih ke depan, tapi agak ke atasnya, agak ke, ya, namanya permukaannya gitu, ya. Tetapi lebih ke depan sedikit dibanding makhraj nun dengan gusi-gusi atasnya. Adapun cara kerjanya ialah ujung lidah sebagaimana batasan tersebut didekatkan pada gusi atasnya, kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas.
dan Allah Rari Rubal ya. Barangkali untuk makhraj lidah kita sampaikan di sini. Masih ada beberapa huruf yang makhrajnya keluar dari pojok atau ujung paling pojok ya, tapi di situ ada rombongan beberapa huruf ya. Alhamdulillah. Saya ingin menambahkan, ini di luar pengajian tajwid ya, tapi sangat-sangat bagus bagi para pelajar dan pengajar Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Dan juga sesuai dengan sabda Rasulullah, Al-Quran itu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi, akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Tapi ternyata syafaat Al-Quran itu banyak sekali terjadi sebelum orang itu mati atau ketika mati itu sudah memberikan syafaat. Ada satu kejadian yang sungguh menakjubkan. Salah satu di antara guru Al-Quran yang mana beliau juga menjadi pembina LPTQ Jawa Timur, pembina calon peserta musabaqah ya, yang sudah bertahun-tahun menjadi pembina, tentunya ya bersama saya sebagai kawannya, yaitu Qari juara nasional Ustadz Muhammad Fuad dari Surabaya, yang mana belum lama ini telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab diduga karena COVID ya. Beliau itu memang ya qari yang sangat-sangat padat sekali undangan membaca Al-Quran, juga sangat-sangat banyak jasa-jasanya untuk mengantar para qari-qari menjadi qari-qari yang andal. Nah, itu ketika menggali kubur, katanya dimakamkan di Babat Jerawat Benowo Surabaya, yang mana kuburan itu katanya khusus untuk korban COVID ya. Di sana itu kuburan itu selama ini kalau ada orang mati terus digalikan kubur, baik itu musim hujan maupun musim kemarau, selalu airnya itu nyumber, sehingga sebelum jenazah dimakamkan maka air sumber itu harus dikeluarkan dengan desel ya, dan tanahnya juga basah gembur gitu ya. Nah, ini ternyata ketika mau memakamkan kawan saya Ustadz Muhammad Fuad itu, air tidak ada, jadi kuburan itu kering, tidak nyumber ya. Padahal kanan kirinya nyumber semuanya ya. Saat itu juru kunci makam bertanya kepada orang-orang yang datang di situ, tanya siapa yang akan dimakamkan di sini, ini siapa ya. Kata orang-orang yang akan dimakamkan di sini ini guru Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, pembina Al-Quran ya. Sehingga akhirnya juru kunci itu mengangguk-angguk, Masya Allah, ya.
Makanya kok seperti ini, tidak seperti yang lain-lainnya. Marilah kita semuanya bersungguh-sungguh dan dengan ikhlas kita mengajarkan Al-Quran. Sesungguhnya berkah daripada Al-Quran ini luar biasa, dan sesungguhnya balasan Allah kepada Ahlul Quran itu ya sebagaimana sabda Rasul, Ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Al-Quran itu keluarga Allah. Jadi untuk kejadian seperti itu tadi, ini cukup menjadi bukti bahwa orang yang hafal Quran, ahli Al-Quran, ya, kalau beliau sih bukan hafal Quran ya, hanya mahir di dalam Al-Quran. Jadi ya apalagi kalau hafil Al-Quran, apalagi kalau guru-guru Al-Quran yang setiap hari, kadang-kadang dari pagi sampai sore sampai malam sibuk dengan mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memperlakukan lebih baik lagi daripada itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.